Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Adityanayasari dari program studi antropologi dengan NIM belakang 015. Kali ini saya akan membahas mengenai artikel ilmiah atau project based learning dari salah satu mata kuliah yang saya ambil pada semester ini, yaitu Pendidikan Agama Islam 2. Artikel ini mengambil topik yaitu penguatan demokrasi Indonesia dan identitas kebangsaan dengan tema identitas, toleransi, dan manajemen konflik. Saya mengambil judul menangkal radikalisme agama dalam penanaman wawasan kebangsaan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Adib. Saya mengambil tema tersebut dengan teori sistem dari Talcott Person, yaitu AGIL, dimana pertama-tama kita harus tahu apa itu radikalisme agama, dan apa sih wawasan kebangsaan, dan bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan dalam menangkal adanya radikalisme agama itu sendiri. Yuk kita lihat. Radikalisme agama telah banyak mendapat perhatian dari berbagai sarjana di belahan dunia. Hal ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan dari radikalisme yang berdampak negatif, baik rusaknya tatanan sosial kebangsaan maupun berjatuhan korban-korban dari masyarakat sipil. Adanya fenomena yang ada di Indonesia ini sebaiknya disikapi sebagai wake up call atau sebagai panggilan untuk bangkit, yang menyadarkan untuk melakukan pembinaan umat yang lebih efektif serta kerjasama kebangsaan yang lebih kokoh. Adanya kelompok radikal atau terorisme seringkali menempatkan agama sebagai tameng untuk melegitimasi tindakan dan perbuatannya. Padahal agama, terutama agama Islam sendiri, mengajarkan untuk berbuat baik dan kedamaian. Dalam hal ini, adanya agama yang telah terkontaminasi dengan kepentingan lain di luar agama menyebabkan adanya perpecahan dan konflik yang berujung pada perpecahan di kebangsaan. Radikalisme ini menimbulkan sikap ekstremisme yang akan memperkeruh suasana bagi keutuhan umat beragama, terutama di Indonesia yang multikultural dan sangat plural. Kita bisa mengambil contoh adanya gerakan radikalisme ISIS dan fenomena radikalisme modern dari ISIS itu sendiri, yang merupakan kelompok bersenjata di Irak dan Suriah yang ditengarai berafiliasi dengan Al-Qaeda, menjadi isu internasional yang sangat-sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia bahkan sampai saat ini. Di sini ada 5 faktor pendorong yang memunculkan adanya gerakan radikalisme, yaitu faktor sosial politik, faktor emosi keagamaan, kultural dengan antitesa terhadap budaya sekularisme, faktor ideologis anti-westernisme yang radikal, dan kebijakan pemerintah yang tidak mampu memperbaiki situasi dalam berkembangnya kemarahan sebagian umat. Hal ini mungkin dikaitkan dengan adanya mayoritas dan minoritas yang ada di Indonesia itu sendiri. Kembali lagi kepada fenomena radikalisme ISIS yang terjadi pada tahun 2015, di mana mereka adalah kelompok bersenjata di Irak dan Suriah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang menjadi isu internasional yang menggambarkan dukungan terhadap ISIS dari warga Indonesia sendiri itu sangat besar pada waktu itu, sehingga mereka menjadi ancaman dalam keamanan dalam negeri. Hal ini sangat-sangat salah dan memerangi
orang lain merupakan tindakan yang salah, karena dalam surat Al-Baqarah ayat 190 memberikan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah membunuh kalian, dan janganlah berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Berperang karena Islam adalah tindakan membela diri dari serangan pihak luar yang hendak menghancurkan. Ini adalah konsep dari jihad itu sendiri yang ditekankan pada tindakan ISIS itu sendiri. Tetapi hal tersebut salah karena kembali lagi Islam mengajarkan untuk kedamaian dan sangat-sangat menekankan untuk menjaga silaturahmi dan memperbaiki hubungan secara kekeluargaan dan musyawarah. Nah, lalu untuk kejadian radikalisme di Indonesia yang termasuk lokal, saya mengambil contoh dari kasus kelompok orang yang merusak pagar bangunan musola di Minahasa, Sulawesi Utara pada bulan Februari 2022. Tetapi anehnya, hal tersebut ditanggapi secara sepele karena Bapak Fakhrul Razim menyatakan bahwa pengerusakan tempat ibadah memiliki rasio yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah tempat ibadah di Indonesia. Hal ini sungguh sangat miris karena artinya seorang menteri agama tidak mengaitkannya dengan isu radikalisme, intoleran, dan terorisme. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya media sosial yang bersifat borderless yang dapat menambah adanya pemahaman tentang radikalisme dan terorisme di masyarakat. Dampak media tersebut terlampau mudah untuk diabaikan dalam berita karena membawa framing sehingga masyarakat umum hanya menyoroti apa hal-hal yang dilakukan oleh kelompok radikalisme tanpa mengetahui bagaimana cara untuk menanggulangi atau cara untuk merangkul mereka. Nah, di sini saya mengambil wawasan kebangsaan dari Benedict Anderson, di mana dia memahami wawasan kebangsaan sebagai jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya, sehingga mereka harus dibangun. Nah, dari wawasan kebangsaan milik Benedict Anderson tersebut berkorelasi dengan pemahaman realitas sistem third person dalam memahami wawasan kebangsaan. Dari sistem ini sendiri dikenal dengan konsep agile, yaitu adaptation, goal of attainment, integration, dan latency, di mana adaptation merupakan penyesuaian dengan situasi lingkungan. Goal of attainment yaitu tindakan diarahkan untuk pencapaian tujuan. Integration membangun solidaritas internal dalam suatu sistem sosial. Latent of pattern adalah pattern maintenance adalah upaya menjaga situasi untuk tetap seimbang sehingga mengikat individu dalam sistemnya, di mana dalam wawasan kebangsaan sendiri itu tumbuh sesuai pengalaman yang dialami seseorang, sehingga pengalaman tersebut merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yaitu subsistem sosial, ekonomi, dan politik. Maka dari itu, dengan adanya wawasan kebangsaan itu sendiri, kita ditanamkan untuk saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi sesama umat beragama, apapun bentuknya, apapun rasnya, apapun golongan yang mereka ampuh. Dengan begitu, adanya agama merupakan hal yang tidak dapat memacu adanya radikalisme dan terorisme. Di Indonesia sendiri, adanya wawasan kebangsaan seharusnya menjadi konstruksi dari realitas sosial dan politik yang multikultural dan plural, sehingga
Maka dari itu perlunya penanaman wawasan kebangsaan yang didasarkan pada implementasi nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan paham-paham multikultural yang memerlukan adaptasi, pemenuhan tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola agar berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.